baik dong. Pastinya luar biasa kan? Oke, sekarang kita mau memulai ibadah kita minggu ini. Kita mau siapin hati kita. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan untuk segala kebaikannya Tuhan di hidupnya kita, walaupun kita di rumah aja. Kita mau bilang terima kasih buat segala keperluan yang boleh Tuhan cukupi dalam hidupnya kita. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur Bapa segala kebaikan Tuhan dalam hidupnya kami. Ucap syukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang pernah merasakannya, tahu duri dalam dagingku. Ternyata kaulah yang paling mengerti rahasia hatiku. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Hanya yang pernah merasakannya, tahu duri dalam dagingku. Ternyata kaulah yang paling mengerti rahasia hatiku. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, Kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan
Bapa untuk sepanjang kehidupannya kami yang Tuhan masih berikan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah kembali, itu semua berkat anugerah-Mu Bapa. Tuhan, sekarang kami ingin memuji memuliakan nama-Mu, ingin mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan yang tolong setiap kami, biar kami boleh senantiasa untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, teman-teman dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan mengakui iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Oke, pengen dengar suara lagi nih. Shalom teman-teman. Shalom. Oke, masih semangat kan? Oke, Masih. sekarang kita mau bilang jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah
menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah. Oke, betul ya, kita nggak boleh lelah ketika kita melayani Tuhan, karena kita tahu Tuhan nggak pernah tinggalkan kita, Tuhan selalu perhatikan hidupnya kita. Amin ya. Amin. Betul? Betul. Oke, kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Kita mau bilang Tuhan gak akan tinggalkan kita, Tuhan juga selalu sediakan jalan, sediakan apapun yang kita perlukan. Kau tak pernah tinggalkan, beserta di setiap langkahku. Kau selalu perhatikan seluruh kehidupanku. Kau Allah pelindungku, kepastian hidupku. Kau Allah pelindungku, kepastian hidupku. Janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, tepati janji, selalu nyatalah janjimu. Ayo kita harus semangat ya. Kau tak pernah tinggalkan, Beserta di setiap langkah kami. beserta di setiap langkahku. Kau selalu perhatikan seluruh kehidupanku. Kau Allah pelindungku, Kepastian hidup kami. kepastian Sekali lagi kita mau katakan, Kau pelindung kami. Kau Allah pelindungku, kepastian hidupku. Janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, tepati janji, selalu nyatalah janjimu. Janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, Kau selalu tepati janjimu, Tuhan. janji, selalu nyatalah janjimu. Janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, tepati janji, selalu nyatalah janjimu. Selalu nyatalah janjimu, selalu nyatalah janjimu. Yeay, beri tepuk tangan buat Tuhan. Teman-teman dipersilakan duduk. Kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesediaannya Tuhan. Terima kasih buat setiap kekuatan, setiap penyertaan yang Tuhan berikan.
Kami tahu kekuatan kami itu berasal dari Tuhan. Dan kami mau bawa iman kami sepanjang hidupnya kami, Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi, Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur kami
teman-teman, selamat pagi, selamat siang, sore dan malam. Ketemu lagi sama Lauso Leo di sini. Boleh panggil Lauso, boleh panggil Koko, boleh panggil Abang, Mas, tapi jangan panggil Bapak ya, belum umurnya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang decision making atau bisa juga kita sebutnya sebagai pengambil keputusan. Sadar nggak sadar, hidup kita itu selalu penuh dengan pilihan, teman-teman. Waktu kita bangun pagi misalnya, kita harus memilih kan, kita mau berdoa dulu atau kita mau ngecek notif di handphone kita. Waktu kita mau makan siang misalnya, kita mau milih kan, kita mau makan kuah atau makan goreng. Waktu kita selesai sekolah, kita juga harus milih nih. Kita mau ngerjakan tugas atau PR yang mana dulu? Yang kita mengerti dulu kah? Atau yang sedikit dulu kah? Lalu waktu kita punya waktu luang, juga kita punya pilihan. Kita mau pakai waktu luang kita untuk istirahat, atau untuk mencari hiburan seperti main game atau nonton drakor, atau juga bisa juga kita pakai untuk bantu orang tua. Wis, mantap juga. Nah, waktu kita banyak pilihan, berarti kita juga punya kesempatan untuk mengambil keputusan. Nah, teman-teman sadar nggak sih, saat kita mengambil keputusan, itu nggak boleh asal-asalan. Kenapa? Karena setiap keputusan itu ada konsekuensinya. Apa itu konsekuensi, Koleo? Konsekuensi itu artinya akibat. Jadi keputusan apa yang kamu ambil, kamu harus tanggung akibatnya. Bisa baik, bisa juga buruk. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Misalnya sore hari lah ya, papa kamu bikin atau mama kamu bawa gorengan, ya kan. Kamu tahu nih kondisi kamu itu lagi sariawan, batuk, panas dalam, ya kan. Tapi karena kamu cinta banget sama gorengan, sampai bajunya tulisannya I love gorengan, nah kamu nggak tahan, lalu kamu ambil. Kamu tahu nggak akibatnya apa? Nah ya radangnya bisa lebih parah lagi, mungkin sariawannya juga bisa lebih lama lagi. Oke, itu akibat, itu konsekuensi dari pilihan yang kamu ambil. Bisa juga kamu pilih untuk skip. Nah, akibatnya apa? Mungkin kamu merasa nggak tenang hidupnya ya. Apalagi kalau kamu pencinta gorengan gitu. Aduh, ada gorengan aku anggurin itu kan. Tapi akibat lainnya apa? Ya kamu jadi lebih cepat sembuh. Oke? Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Dan keputusan itu kalau buat kita sendiri, anak-anak Tuhan itu pasti ada yang mempengaruhi kita nih. Paling banyak ya, generalnya itu adalah teman-teman kita ataupun orang tua kita sendiri. Contoh dari teman-teman kita, misalnya waktu teman-teman milih untuk yang SMP ya, mau SMA-nya nanti IPA atau IPS ya, misalnya seperti itu kan. Lalu teman-teman mulai ngobrol sama teman-teman mainnya. Lu masuk apa? Gue masuk IPS, gue masuk IPS. Lu masuk apa? Gue masuk IPA, gue masuk IPA. Lalu kamu mulai menimbang-nimbang nih. Gue lebih banyak main sama yang mana ya? Lebih cocok sama yang mana ya? Nah, karena pertimbangannya cuma sekedar asiknya main sama siapa, jadinya jatuhnya adalah ikut-ikutan sama orang-orang yang asik sama kamu, tapi belum tentu sesuai sama minat belajar kamu. Akibatnya apa kok? Akibatnya kamu bakal lebih effort lagi atau mungkin ya lebih susah lagi lah untuk mendapat nilai yang baik karena kamu cuma ikut-ikutan. Itu salah satunya ya. Lalu orang tua, begini ya, misalnya orang tua ini pengen anaknya ini menjadi pilot. Oke, pilot. Lalu secara waktu demi waktu sadar anak ini ternyata takut ketinggian. Nah, siapa yang akan menanggung akibatnya? Apakah orang tuanya atau anaknya? Anaknya kan? Nah, lalu apa yang harus dilakukan anaknya? Gini teman-teman, kalau yang nggak mengajarkan kita untuk membantah sama orang tua ya. Koko setuju kalau orang tua itu tahu yang terbaik buat kita. Tapi yang terbaik versi orang tua belum tentu cocok sama kita. Ini akan balik lagi sama diri kita sendiri teman-teman. Jadi, mari kita lihat baik dari teman-teman kita maupun dari orang tua kita itu adalah sebuah saran. Di mana kita sendiri yang akan mengambil keputusan. Dan pastikan keputusan itu kamu tahu konsekuensinya, kamu tahu akibatnya. Jadi jangan main-main ya kalau ambil keputusan. Apalagi gak sadar. Hari ini kita mau belajar dari tokoh Alkitab yang dikenal sebagai orang yang paling istilahnya hikmatnya itu paling berhikmat lah. Dari dia sebelum ada dan setelah ada nggak ada lagi orang seperti dia. Yes, namanya adalah Raja Salomo. Kita akan belajar dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-16 sampai ke-28. Oke, Koko akan ceritakan singkat.
Jadi diceritakan di dalam ayat ini ada dua orang ibu. Dua orang ibu ini tinggal bersama dan mereka punya anak lah ya, sama-sama punya anak. Anaknya masih bayi. Suatu malam anak dari salah satu ibu ini itu meninggal karena ya tertimpa sama ibunya waktu tidur. Nah, mengetahui hal tersebut, ibu yang anaknya meninggal ini menukar anaknya dengan anak yang lain. Dengan anak ibu yang masih hidup itu. Sampai pagi, ibu yang satu lagi sadar, loh kok anakku udah mati ya? Terus dilihat lagi, loh kok ini kayaknya bukan anak saya ya? Karena nggak terima, maka ibu ini pun membawa kasus ini ke pengadilan. Diadili sama Raja Salomo. Oke, masuk ke pengadilan, diceritakan kisah itu sama Raja Salomo. Apa yang Raja Salomo lakukan? Luar biasa teman-teman, pasti kalian kaget. Karena Raja Salomo malah minta ambil pedang. Loh, emangnya mau diapain? Ternyata bayinya mau dibelah, mau dibagi menjadi dua. Supaya ibu itu gak berantem lagi. Nah, mendengar hal tersebut, ibu kandungnya gak tega. Jelas dong, mana ada ibu kandung tega anaknya dibelah jadi dua gitu kan. Dan dia memilih untuk merelakan anaknya di tangan ibu yang lain. Sedangkan ibu yang satunya lagi setuju. Ya betul, itu lebih adil. Nah, dari jawaban dua-dua ibu-ibu ini, Raja Salomo sadar manakah yang ibu kandungnya. Nah, setelah sadar mana ibu kandungnya, diberikanlah bayi itu ke ibu kandungnya, yaitu ke ibu yang tidak rela anaknya dibelah. Melihat hal tersebut membuat seluruh rakyat Israel itu jadi sadar, jadi kagum sama Raja Salomo. Oh iya, betul juga. Ternyata raja kita itu raja yang penuh hikmat dari Tuhan. Iya. Dari kisah ini, Koko sudah kasih clue. Gimana caranya supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Yaitu adalah kita perlu namanya hikmat. Oke. Hikmat itu apa? Kalau teman-teman lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmat itu disebut juga sebagai kearifan atau bisa juga disebut sebagai kebijakan. Apa sih itu? Kayaknya rumit banget deh. Oke deh, pakai bahasa sehari-hari aja ya. Hikmat itu artinya sikon, tahu situasi dan tahu kondisi. Bisa menimbang. Apa yang ditimbang? Yang benar, yang baik. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kita tahu itu benar, gimana kita tahu itu baik? Ya kita perlu namanya kunci jawaban. Kunci jawaban dari mana? Dari yang maha tahu, dari yang maha benar, dari yang maha baik. Contoh, misalnya kamu pengen mencocokkan jawaban, ya kan? Kamu pasti akan mencocokkan jawaban dari teman-teman kamu yang kamu tahu nilainya lebih baik dari kamu. Gak mungkin kamu cocokin jawaban sama teman-teman kamu yang nilainya lebih jelek dari kamu. Karena kamu gak akan menemukan jawaban yang benar. Paham kan? Nah begitu juga dengan hikmat. Supaya kamu bisa menimbang, kamu perlu cari tahu dari yang punya jawaban benarnya. Jawaban yang baiknya. Siapa yang punya? Tadi kok udah kasih clue sih. Tapi yaudahlah, untuk mempertegas, kita baca lagi yuk di Ayub pasal 12 ayat yang ke-13. Ulang lagi ya. Ayub pasal 12 ayat yang ke-13. Yang udah ketemu katakan amin. Oke. Kita baca sama-sama di 1, 2, 3. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Kita ulang sekali lagi ya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Jadi minta sama siapa kita hikmat? Minta sama siapa kita pengertian? Jawabannya minta sama Tuhan. Betul gak sih? Kok emangnya Raja Salomo minta sama Tuhan? Yes. Kalau kamu baca lagi, masih di pasal yang sama tapi di ayat yang sebelumnya, kamu akan temukan di mana waktu itu Raja Salomo bertemu dengan Tuhan di dalam mimpi. Tuhan katakan akan mengabulkan permintaan dari Raja Salomo. Dan apa yang diminta Raja Salomo saat itu? Dikatakan dia nggak meminta kekayaan, dia nggak meminta umur panjang, dia nggak meminta nyawa musuhnya. Tapi apa yang diminta? Dia minta hikmat. Dan hal itu dipandang baik oleh Tuhan. Tuhan berikan dia hikmat. Bahkan hikmat yang dari dulu nggak pernah ada dan yang akan datang pun nggak pernah ada. Bahkan Tuhan juga menambahkan dia kekayaan, menambahkan dia umur yang panjang kalau dia taat sama Tuhan, menambahkan dia apa lagi? Ya pemimpinan yang teguh. Nah teman-teman, Raja Salomo pun sadar kalau hikmat itu cuma datang dari Tuhan.
Dan yang punya hikmat itu cuma Tuhan. Dan kita bisa dapat hikmat kalau kita minta sama Tuhan. Dan hikmat itu penting. Supaya apa? Supaya kita bisa memilih keputusan dengan baik, dengan benar. Supaya ke depannya konsekuensinya atau akibatnya kita bisa menerima apa yang disebut dengan berkat Tuhan. Lalu belajar dari Salomo, belajar sama minta hikmat sama Tuhan. Kita balik lagi ke kasus yang sebelumnya. Tadi kan Koko bilang ya, Koko nggak mau ngajarin kita untuk membantah sama orang tua. Tapi gimana caranya kalau misalnya keputusan orang tua itu nggak cocok sama kita kok? Gimana caranya? Oke, teman-teman punya dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah teman-teman menolak keputusan itu dan teman-teman lakukan hal yang teman-teman sukai dan nggak perlu kasih tahu orang tua kalian. Kalian cukup kasih tahu ketika kalian sudah membuktikannya. Itu pilihan yang pertama. Tapi apa dampaknya? Dampaknya adalah kalian disebut lagi sebagai anak yang nggak menghargai orang tua kalian. Kenapa? Karena kalian melakukannya dengan tersembunyi. Dan juga kalian nggak lagi namanya terbuka dengan orang tua kalian. Akibatnya apa? Ya hubungan kalian nggak baik sama papa mama kalian. Lalu gimana kok caranya kok supaya ini kan nggak cocok nih, tapi ya bisa sama-sama enak lah. Nah, belajar lagi sama hikmat yang Tuhan kasih. Ingat nggak sama hukum Taurat tentang yang hormatilah kedua orang tuamu. Nah, jadi caranya seperti ini. Kalau kamu mau menghormati orang tuamu dan mau membela yang namanya cita-cita kamu atau keinginan kamu, maka salah satu jalannya adalah diskusi, teman-teman. Apa? Diskusi. Jadi diskusikan sama papa mama kamu, apalagi kamu sudah mulai remaja ya. Kamu udah tahu nih, kamu besar mau jadi apa, kamu mau belajar hal baru apa, ada yang gak cocok gak sama kamu diskusikan sama papa mama kamu. Koko percaya kok, papa mama kita itu pasti pengen yang terbaik sama kita. Bahkan dari pengalaman Koko ya, selama ini banyak tuh asu-asu atau ii sering chat sama Koko, tanya, Leo kuliah di sini bagus gak sih? Anaknya pengen belajar ini nih, sukanya ini, bagusan masuk di mana ya? Nah, dari pertanyaan yang sering masuk orang tua, Koko sadar, betul kalau orang tua itu maunya yang terbaik buat anak-anaknya. Cuman masalahnya, anak-anaknya itu gak pernah terbuka sama papa mamanya. Jadi waktu ditanya sama papanya, Dek, kamu nanti mau jadi apa? Gak tahu deh. Kamu nanti mau kuliah di mana? Belum tahu. Nah, karena anak-anaknya ini belum tahu dan gak tahu, ya pasti orang tuanya kasihkan jawaban, kasih pilihan. Masalahnya ketika dikasih pilihan, dikasih jawaban, apa yang anak-anak lakukan kalau itu gak cocok? Mereka cenderung marah, mereka cenderung ngambek, atau mungkin mereka cenderung mempersalahkan pilihan orang tua mereka. Padahal mereka sendiri gak bisa memilih, mereka mau jadi apa, mereka mau kemana. Jadinya miskomunikasi kan. Nah, jadi salah satu cara, gimana caranya supaya kamu tetap menghormati orang tua kamu dan kamu tetap melakukan apa yang kamu kuasai adalah diskusi. Kamu diskusikan dengan orang tua kamu, menurut kamu bisa enggak, kamu cocok enggak. Kalau ada kekurangan, minta saran sama orang tua kamu. Contoh misalnya, ketika kamu diminta menjadi seorang pengacara misalnya gitu kan, tapi kamu punya kelemahan dalam mengingat pasal atau dalam ingatan kamu kurang, kamu minta sama papa kamu, solusinya gimana? Oh, kamu akan dilesin pengacara emang ada. Mungkin dilesin hal-hal yang bersifat mengasah pola ingat kamu, cara belajar kamu lebih baik lagi ya. Ya intinya disupport lah ya seperti itu. Nah, itu baru salah satu teman-teman. Masih banyak hal lainnya yang kamu harus ambil keputusan tapi sesuai dengan firman Tuhan. Dapat dari mana? Ya dari hikmat. Kamu minta sama Tuhan. Oke? Dan balik lagi, kita juga sadar ya teman-teman, kalau keputusan yang kita ambil kadangkala itu bertentangan sama firman Tuhan. Maksudnya ada pilihan yang bertentangan sama firman Tuhan dan kita harus ambil yang mana. Kalau kita sadar sih pasti kita nggak mau ambil yang bertentangan dong. Tapi gimana kalau kita nggak sadar? Contohnya misalnya kita sebut sebagai zona abu-abu. Contoh misalnya kita kan lagi sekolah online ya kan, lagi sekolah online nih. Terus ujian. Nah ini agak sedikit bingung juga ya. Masa ujian gurunya boleh open book? Lalu apa yang diuji sebenarnya kalau kayak gitu kan? Oke lah, anggaplah gurunya nggak bilang boleh open book atau enggak gitu ya. Nah, jadi ketika kalian ujian atau ulangan, teman-teman lihat
ternyata banyak banget mereka yang buka buku, buka catatan atau mungkin copy paste dari Brandly. Thank you Brandly. Ya, enggak begitu ya. Teman-teman lihat yang lain mengikuti jalan seperti itu, tapi firman Tuhan katakan kamu harus jujur. Lalu apa yang mau kamu lakukan? Kalau kamu tahu firman Tuhan yang seperti itu, kamu pasti akan mengambil jalan kejujuran. Kamu akan lakukan itu, ulangan itu, ujian itu dengan jujur. Begitu pula dengan PR dan tugas-tugas kamu. Padahal ya pengalaman Koko belajar, yang namanya Google, yang namanya buku pelajaran, kalau buku namanya juga latihan, itu dipakai cuman sebagai referensi. Istilahnya kamu baca, kamu pahami, lalu kamu tulis, tapi sesuai sama pemahaman kamu. Bukan kamu baca CTRL-C, lalu kamu salin dengan CTRL-V. Nah itu bukan ya, itu namanya copy paste. Dan gak akan ada isinya di kepala kamu. Nah hal-hal seperti itu teman-teman, yang disebut dengan zona abu-abu. Kenapa bisa abu-abu? Karena kamu ya mungkin kamu bisa lupa sama firman Tuhan. Atau mungkin kamu sendiri enggak tiap hari ketemu sama firman Tuhan. Jadi kalau ada keputusan-keputusan yang harus kamu ambil, jadinya kamu lebih memilih keputusan yang menguntungkan kamu. Tapi kamu belum uji nih, keputusan yang menguntungkan kamu ini sesuai enggak sama firman Tuhan. Mencari jawaban ujian di Brandly sesuai enggak sama firman Tuhan. Mencari jawaban untuk latihan misalnya di forum diskusi sesuai enggak sama firman Tuhan, di mana itu bukan jawaban kamu. Paham enggak teman-teman? Paham ya? Jadi selain hikmat yang kita minta sama Tuhan, teman-teman juga harus ya pasti dekat sama firman-Nya. Teman-teman harus paham firman Tuhan supaya setiap keputusan yang teman-teman ambil pastikan itu menyenangkan hati Tuhan. Amin? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Kami mengucap syukur. Kami belajar dari Salomo, dia seorang raja yang mengajari kami Tuhan. Yang membukakan pikiran kami di mana kami tahu hikmat itu bisa kami peroleh ketika kami minta sama Tuhan. Tuhan kami perlu hikmat-Mu Tuhan dalam hidupnya kami sebagai anak-anak Tuhan. Supaya kami ketika memilih, kami enggak memilih dengan asal-asalan. Atau kami enggak memilih dengan bingung, atau kami enggak memilih dengan sesuai yang dengan hati kami mau gitu. Tapi enggak sesuai sama firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan ajar kami. Dan kalau sebentar juga kami mau kembali Tuhan melihat hidupnya kami. Apakah dalam hidupnya kami lebih banyak memilih hal yang enggak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong ampuni kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang udah mengingatkan kami dan mengajar kami, mampukan kami untuk melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, diberkati ya sama firman-Nya. Terima kasih buat Lausaleo, buat firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Nah sekarang kita mau memberikan persembahan. Persembahan bisa dilakukan dengan teman-teman memasukkan uang persembahannya ke dalam celengan. Oke, yuk kita mau persembahan. Minta Cencan pimpin dalam doa. Oke, mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Kau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa datang ibadah Tuhan. Tuhan sekarang kami ingin memberikan yang terbaik. Kau berkati persembahannya kami agar persembahannya kami dapat memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Berada di hadirat
kita akan mengakhiri ibadah kita. Minta Lase Leo untuk menutup dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Tuhan sudah kumpulkan kami di sini. Selesai kami memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan juga tolong setiap anak-anak-Mu yang mendengar. Siapkan hati dan pikiran mereka. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.